Satu orang lagi kita mulai. Ini sudah ada berapa orang? 24 orang. Sudah ada 23 turun lagi. Udah, kita mulai aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di live streaming. Nah, berjumpa kembali di live streaming pada malam hari ini, tepatnya Rabu 17 Maret 2021. Silakan bagi kawan-kawan yang punya pertanyaan seputar ilmu hikmah atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia spiritual, supranatural, bisa diajukan lewat live streaming ini. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah bergabung. Ini kita close dulu ya. Ada yang sudah bergabung dari mulai Dede Riyadi, Mas Asmuy, Fajrin Abdihi, Muhammad Iqbal Kurniawan, Umam Nasution, Ahmad Gusnedi, Ahmad Jabar, penunggu ini Paku Bogor, Kang Ahmad, Ki Baskara Prabaswara, ada Mbak Yuli, Andrian FJR, Sukma Maulana, ada Umam Nasution, Sugi, Ferguso, Sukma Maulana, Dade Arif Hidayat, Rama Nama Mustakir, Ahmad Kholikuna, Ijang S, Fajar Flats Production Garut, Muhammad Iqbal lagi. Waalaikumsalam semuanya. Ahmad Dairobi Romdoni, Muhammad Khalil Husori, Saiful Ma'arif, Dipa Kufron, Juragan Bajaringan, Muhammad Zidni, Faizin, Gusmada, Tanti Arumi PSMD Jamal, Satria Wibawa, Sugiarto Apriyadi, Aris Cikal, Muhammad Ilyas. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Rama Mustakir, Gub mau nanya, kalau ada seseorang yang berguru bukan sama manusia tapi sama si khodam, leluhurnya apakah itu bakal sesat? Yang pertama, kaidah dalam belajar, baik itu ilmu hikmah, ilmu batin, ilmu rohani, atau bahkan ilmu tasawuf sekalipun, haruslah belajar kepada guru yang dohir. Dalilnya dari mana? Ada dalil yang paling ringan sebelum kita runut lagi ke dalil-dalil soheh, hadis, sebelum kita belajar lagi ke dalil-dalil kitab ya. Kita pakai dalil akli saja dulu. Ya. Secara akliyah, secara akal, kalau memang yang dohir saja kita susah membedakan mana baik mana buruk, apalagi yang gaib. Seperti kemarin ada satu padepokannya, ya mungkin doktrinasi kepada murid-muridnya sangat luar biasa, murid-muridnya sangat memuliakan dia, namun ternyata di belakang dia merubah-rubah pakem keilmuan, merubah-rubah jumlah wirid, dia menekankan ada biaya usul ulang, ilmu taubat pun dijual juga.
Nah ini kan baru yang dohir gitu loh. Yang dohir saja kita tidak bisa memastikan hatinya baik atau busuk. Ya apalagi yang gaib. Nah apalagi yang gaib gitu loh. Jadi dalil artinya di situ, yang terlihat saja kita masih suka tertipu, apalagi yang apalagi yang tidak terlihat gitu loh. Ya itu jawaban pertanyaan dari Rama Nama Mustakir. Nah ini biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu dulu juga saya sempat timbul pertanyaan seperti itu waktu belajar waktu SMA. Waktu apa sih namanya, guru gaib dulu saya sempat percaya soal guru gaib dan lain sebagainya. Cuman setelah belajar kepada guru yang benar, ya akhirnya saya tahu bahwa itu memang tidak boleh. Lanjut dari baru bergabung Muhammad Randi Amar, Sukma Maulana. 2 kali saya bermimpi dengan Kusuma Said. Pertama memberikan saya amalan dengan huruf gundul sepanjang surah Al-Fatihah. Yang kedua saya naik sejadah terbang bersama saya ya. Mohon petunjuknya apa. Yang pertama memberikan amalan dengan huruf gundul itu artinya memberikan kaidah, ajaran, pengajaran, memberikan ilmu yang tidak bisa difahami dan tidak bisa dicerna. Karena huruf gundul tergantung konteksnya. Kalau memang konteksnya Mas Andi atau Sukma Maulana ini tidak paham Arab gundul, itu berarti mimpi tersebut mengisyaratkan kepada Mas Andi sendiri bahwasanya ada ilmu-ilmu yang disampaikan namun Mas Andi tidak memahami itu. Nah, ilmu-ilmu yang disampaikan di sini bukan hanya soal gaib, namun bisa jadi seperti misalkan begini nih. Misalkan Mas Andi sedang diterpa masalah, lalu tiba-tiba di grup saya menjelaskan, oh saya pernah dapat masalah begini, kemudian masalah ini selesai dengan cara begini. Nah itu ilmu juga, cuman Mas Andi tidak ngeh itu merupakan jawaban dari Allah untuk permasalahan Mas Andi. Nah, jadi ilmu-ilmu yang secara tersirat yang tidak dipahami, tidak disadari oleh Mas Andi sendiri. Itu yang pertama. Kemudian mimpi yang naik sejadah terbang. Nah sejadah itu diibaratkan sebagai tempat persinggahan, lalu kita terbang. Nah, persinggahan di sini bisa diartikan sebagai padepokan, perguruan atau apapun itu. Dengan perguruan tersebut kita bisa terbang melihat betapa luasnya dunia. Nah, maksudnya luasnya dunia itu bukan hanya dalam konteks keilmuan saja ya. Seperti misalkan dalam konteks dunia gaib, oh hal gaib itu luas. Kemudian dalam konteks manusiawinya, oh ternyata orang itu ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini gitu loh. Jadi melihat dunia, melihat alam dunia, bukan dunia bumi ya, bukan, tapi melihat alam dunia dari berbagai macam sudut pandang. Jadi sudut pandang kita mengenai alam dunia ini luas, bukan hanya soal lahiriah, tapi soal batiniah juga. Ferguso atau Agung Hafian, izin bertanya, kalau Riyadho atau Wirid di filenya dari HP gak apa-apa? Gak apa-apa, saya juga suka begitu kok. Saya juga suka dari HP. Cuman masalahnya kalau dari HP itu mata cepat pegal gitu loh. Makanya disarankan di print dulu file keilmuannya, kemudian Wirid. Jadi biar mata kita gak gampang capek. Satu lagi, kalau masalah sholat tobat dan hajat, kalau di file tertera masing-masing 2 rakaat, apa boleh kalau dilakukan lebih?
kalau diri kita lagi seger. Boleh ya. Sebaiknya kalau di file masing-masing 4 rakaat, kalau dilakukan masing-masing 2 rakaat saja. Kalau sedang lemah atau melanggar aturan riado tidak, kalau memang di dalam filenya tidak diwajibkan gitu loh. Seperti misalkan begini, sholat taubat 6 rakaat, tidak ada kewajiban di situ. Tapi kalau keadaan terdesak ya kita boleh sholat taubat 2 rakaat. Tapi kalau sudah konteksnya, bentuk kalimatnya sholat hajat khusus, berarti memang tidak bisa dilakukan dengan sholat hajat biasa ya. Itu wajib dilakukan. Jadi kalau sholat hajat khusus itu kan 4 rakaat, nggak boleh kurang. Nah, kalau di dalam file keilmuannya sudah kalimatnya sudah sholat hajat khusus, berarti itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa dinego gitu. Asmanasum, Fajar Plats. Asmanasum bisa dipakai narik rezeki pembeli atau lebih ke kedikdayaan. Asmanasum itu untuk membantu orang. Kadang saya pribadi sendiri menggunakan asmanasum untuk keperluan sendiri tidak berfungsi. Tapi begitu untuk bantu orang, malah tajrib edan-edanan lagi tajribnya. Bantu ngelarisin warung gitu kan. Sempet tuh pakai ngelarisin warung. Wah, warungnya ramai sampai berbulan-bulan ramai, nggak pernah sepi. Tapi untuk diri pribadi, untuk pengen follower naik aja susah gitu loh. Jadi asmanasum kalau masalah nasum sendiri lebih ke rezeki atau kedikdayaan. Saya pribadi sebagai pengusung, perintis, penyusun asmanya, saya pribadi mengatakan asmanasum lebih utama untuk menolong orang. Tapi mungkin teman-teman yang lain mendapatkan pengalaman dan cerita berbeda, ya itu sah-sah saja. Karena kan tidak bisa dibatas. Kalau di saya begini, di orang lain belum tentu begini gitu. Waalaikumsalam Andrian, semoga sehat dan berkah selalu, amin amin. Alsyab Metafisik Joko Swan, Penta Kistriono, Muhammad Khalil Husori, Dedi Aljambi, Satria Kaskim, Satria Pandita Husada, dan Diki Wira. Oh, banyak yang bergabung ya. Baik, kita mulai pertanyaan selanjutnya. Apakah SLS menyimpan keilmuan untuk menelusuri nasab silsilah? Ada. Namanya Asma Sohibul Silsilah kalau nggak salah. Cuman, nah, masalahnya Asma ini apa? Tidak disebutkan namanya langsung. Jadi misalkan kalau nasab kita dari Prabu Siliwangi, nanti kita mimpinya didatangi Prabu Siliwangi. Gitu. Tapi nggak tahu ya, nggak tahu dalam artian. Kalau nasab kita bukan dari siapa-siapa, yang muncul di mimpi kita cuma kakek-kakek. Kita nggak tahu kakek-kakek itu siapa. Itu kakek kita sendiri, leluhur kita sendiri gitu loh. Tapi kalau memang kita punya nasab dari orang-orang khos, orang-orang khusus, seperti mungkin nasab kita dari Soekarno mungkin ya, bisa karena nanti mimpi akan didatangi Soekarno. Tapi itu merupakan tasyakul, yang datangnya bukan Soekarno. Itu hanya tasyakul, hanya isyarah. Jadi Ahmad Muhammad Miftah Eko Susanto sejati nih dari Tangerang, Makassar, dan Tulung Agung semua hadir. Satria Wibawa, kapan pembelajaran di grup Paranormal Ahli Hikmah berjalan? Yang pertama, tidak akan saya jalankan dulu. Sudah saya dapat 1 orang yang akan saya bimbing dulu di Paranormal Ahli Hikmah. 1 orang itu akan saya bimbing. Kenapa tidak saya jalankan? Yang pertama harus saya tekankan, di Paranormal Ahli Hikmah itu orangnya cemen-cemen. Ya, suruh tirakat aja batal. Jadi cemen-cemen. Mungkin itu grup akan saya bubarkan sebentar lagi. Satria Caskim, Kang, kalau sudah punya asmasir kubro, apa mesti punya asmasir? Cukup kubro saja atau cukup asmasir biasa saja? Kalau mau dua-duanya boleh, cuma 1 saja cukup. Kembali Ramanama Mustakir,
Rama nama Mustakir. Kalau Riyado langsung 2 keilmuan, kan di setiap keilmuan ada sholat tobat sama sholat hajat. Nah pertama Riyado keilmuan, yang satu sholat tahajud dan hajat. Nah kalau keilmuan yang kedua, ini apakah harus sholat tobat sama hajat lagi atau sudah kehitung yang awal? Ini kok sholat tahajud? Bingung saya sholat. Ini ada 3 sholat, tahajud, tobat sama hajat. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau ada 2 keilmuan yang memang memerintahkan sholat tobat dan hajat, pada saat kedua keilmuan tersebut dilaksanakan, diwiridkan, diriadohkan berbarengan, maka sholat tobat dan hajatnya cukup sekali saja, 2 rakaat saja udah, nggak perlu 4 rakaat gitu. Chandra Andi Winata Utomo Aditya Wiryanto Muhammad Khairul Rozak Febri Yasin, kemudian banyak lagi yang bergabung. Banyak yang bergabung ya. Dari mulai ahli tirakat, ahli wirid sampai tukang fitnah, semua ada di sini ikut gabung di live streaming ini. Febri Yasin, saat Riyado pertama kali apakah langsung bisa diselipkan doa untuk garap hajat klien? Bisa banget. Muhammad, ini doanya untuk Mas Khalil, terima kasih, semoga kebaikan juga dapat terlimpah untuk Mas Khalil. Nah, dari Muhammad Randi Amar, kita akan mengamalkan ilmu hikmah. Saya akan berkecimpung di dunia hukum. Tentu Gubas sendiri tahu gimana pergaulan orang hukum itu sendiri. Dan saya sendiri selama mengamalkan ilmu hikmah ini tentu menjauhi beberapa pantangan yang dilarang di agama. Menurut Gubas, gimana kami orang hukum yang sesekali kadang masuk tempat hiburan malam, namun kami hanya masuk dan tidak menyentuh yang lainnya. Dan gimana menurut Gubas kalau kami di dunia lawyer ini banyak dunia lobby dan lainnya, apakah diperbolehkan apa tidak? Yang pertama, masalah soal masuk dunia tempat hiburan malam, selama masih bisa dijauhi, selama ada alasan untuk menjauhi, itu wajib dijauhi. Yang kedua, masalah lobby-lobbyan, selama orang yang di lobby tidak merugikan, itu tidak masalah. Selama orang yang lobby yang kita lobby tidak kita tipu, tidak kita rugikan, tidak kita dolimi, itu nggak masalah. Mas Wilis, Ripal Kenzi Japas, Agung Wahyu Pribadi. Waalaikumsalam. Kalau saat Riyado itu sebenarnya wajib mandi? Enggak ya? Enggak. Disarankan, disunahkan, cuma tidak wajib. Sariful Izam Awang Tanjong. Pak Ci Sarif. Malam Pak Ci, dari Kuala Lumpur. Apakah kalau kita punya ilmu hikmah, kalau meninggalkan sholat 5 waktu hilang? Tidak hilang, cuman memang keberkahannya tidak ada. Sudah 18 menit, kita cut di 25 menit saja ya. Sudah terlalu malam, waktunya Riyado. Tadi sempat sedikit dibingungkan dengan tukang fitnah. Oke. Oke, pengumuman ya, sedikit pengumuman. Saya bersama Gubesnya Sukma Satria Perkasa, kita akan mendirikan satu organisasi dan sekarang saya sedang menyeleksi. Saya dan Kang Arif sedang memilih beberapa anggota kepengurusan di dalam organisasi tersebut. Ya.
organisasi ini akan memfokuskan untuk merangkul berbagai macam praktisi di ranah ilmu gaib, khususnya metafisik ya, Jadi dukun-dukun yang tidak bisa masuk ke SLS, dukun-dukun yang tidak masuk ke WTSSP, nanti bisa masuk ke IMA, namanya IMA. IMA itu singkatan dari apa? Nanti akan launching. Itu pendirinya, pengurusnya saya bersama Sukma Pirus atau guru besarnya Wadah Tempah Sukma Satria Perkasa. Rencana akan banyak kegiatan di organisasi tersebut dan kemudian kita akan buat banyak agenda. Salah satunya gathering rutin setiap 3 bulan sekali. Atau mungkin 6 bulan, mungkin 3 bulan ya, belum pasti waktunya. Satria Caskim, bentar ada nih satu yang belum terjawab. Sarifulizam Awang Tanjung. Jika sudah pernah mengamalkan ilmu hikmah lalu terjebak dengan yang dilarang agama, jika mengamalkan kembali apakah tajrib dengan catatan bertobat dulu, mohon ampun dulu dan berjanji dulu tidak melakukan hal itu. Kemudian kembali tirakat, kembali wirid dan insya Allah semuanya akan tajrib lagi. Tidak perlu usul ulang, apalagi bayar usul ulang 500.000, enggak perlu. Saya baca Asma Nasum dengan taukil umum, kemudian baca lagi taukil khususnya, apakah itu boleh? Boleh. Apakah boleh belajar al-hikmah sambil bertarekat? Wajib, bukan boleh lagi, tapi wajib. Wajibnya pakai muakkad, wajib muakkad. Fardu ain hukumnya, belajar ilmu hikmah sambil bertarekat. Satria Kaskim, kapan ngadain gathering lagi? Oke, gathering lagi itu akan saya adakan setahun sekali bersama WTSSP. Dan mungkin tahun depan nanti bukan atas nama Padepokan, tapi atas nama IMA. Muhammad Iqbal Kurniawan, apakah boleh meriadokan lebih dari satu keilmuan setiap waktu riadonya? Jika boleh, apakah ada batas maksimal jumlah keilmuannya? Tidak ada batasnya, Mas. Silahkan, kalau sanggup 10 ilmu pun gak apa-apa. Muhammad Randi Amar, pihak A dan pihak B saling memperjuangkan kliennya untuk memenangkan kasus-kasus tertentu melalui kepandaiannya masing-masing. Gimana itu, Gum? Kalau memang kepandaiannya digunakan untuk memenangkan yang salah, untuk membela yang batil, jelas tidak boleh. Kalau bicara nominal memang besar nominal, tapi apa jadinya kalau nominal yang besar itu tidak berkah? Dimakan oleh kita jadi rezeki haram, dimakan oleh anak istri ya jadi haram juga. Rama Nama Mustakir, kalau muncak naik gunung apakah nanti bakal bentrok sama penunggu yang di gunung dan apakah itu bakal berpengaruh sama diri sendiri? Nggak ada, itu mitos. Saya bawa ilmu sebanyak apapun, bawa kitab sebanyak apapun, naik gunung nggak ada kejadian apa-apa, normal aja.
Baik, satu pertanyaan lagi sebelum kita selesaikan. Saya Putri Ridwan. Cara mengetahui keilmuan yang sudah menyatu dengan kita bagaimana, Gub? Dipakai, dicoba, diamalkan. Kalau memang memiliki efek keberkahan, kita semakin taat, kita semakin rajin wirid, rajin ibadah, itu berarti ilmunya sudah siap pakai dan sudah menyatu. Menyatu di sini bukan jin dan khodamnya masuk ke tubuh, bukan, tapi sudah terpatri amalannya, sudah menjadi menyatu itu sudah afal itu dia menyatu lah bahasanya, afal menyatu, meresap amalannya sudah terpatri. Jadi selain daripada mengamalkan, orangnya juga menjaga pikiran, menjaga ibadah, menjaga wiridnya, menjaga hatinya gitu. Baik, sudah 28 menit kita sudahi. Wahyu Purnomo baru bergabung, kasihan nih udah mau beres. Kita bertemu di live streaming selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.